Oke, para penumpang, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Banten. Saya di sini dengan Kapten Durs dan juga saya pilot. Halo teman-teman, gaskan dia. Kalian kaget kan melihat perubahan saya? Kemarin saya pemain bola, jadi orang gila, terus jadi apa lagi? Sekarang nih saya jadi apa? Hehehe, ikutin channel 6 Custom. Oke teman-teman, ayo sekarang saya mau syuting. Kalian tahu lah, pilot pesawat. Nah di sini sudah ada abang ganteng. Nah ini dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, abang siapa lagi? Saya dengan If the Jet Ya, Pilot. Bang If, dia pilot dari maskapai 6R. Jadi di sini ada 3 pilot. Siapa aja masuk langsung. Sekalian saya bawa pesawat nih. Nah ini ada Bang siapa? Bang Rizka. Nah, dari ini Bang Rizka. Magic Airlines. Magic Airlines. Tapi aslinya Saya terbang di Garuda. Garuda. Tapi di sini kita punya Magic Airlines karena Bang Karet di sini. Saya Gaskan dia. pilot baru pesawat Magic Air. Di sini juga ada Om yang sudah otak-atik. Dengan siapa Om? Perkenalkan Om. Halo, Durs di sini. Durs. Om bawa pesawat apa? Oh, pesawat 320 Airbus. Garuda. Aku di sini. Citylink. Kalau saya pesawatnya pesawat paling bambu. Jadi aku mau jelasin nih, ini adalah simulator fixed base-nya Airbus A320. Di Indonesia juga udah banyak pesawat Airbus 320. Ini seperti ini teman-temannya. Ya, yang ini namanya overhead panel. Jadi panel-panel ada di atas. Ini di bawah. Jadi untuk kita mengetahui kita pergerakan pesawat itu ada namanya di sini. Itu ada di PFD. Oke. PFD ada 2 karena kita multi crew kan. Jadi ada sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa, dan sebelah kiri biasanya adalah seorang kaptennya. Sebelah kanan ada seorang Kopilot. kopilotnya. Tapi bisa kapten sebelah kanan bisa, sebelah kiri juga bisa. Jadi multi fungsi. Jadi yang dilihat cuma hanya ini ya, nggak Iya. perlu lihat depan ya. Ya. Kalau sudah terbang itu kebanyakan. ya, jadi ada 2 rule. Ada Oke. ada VFR atau Visual Flight Rule, Oke. ada IFR, Instrument Flight Rule. Kalau Visual Flight Rule kayak terbang kita waktu zaman kita sekolah. Oke. Kita sekolah tuh ngelihatnya visual, jadinya pesawat Cessna yang tadi di bawah itu. Nah kalau pesawat yang sudah besar gini, itu kita pakai Instrument Flight Rule. Dimana kita nanti habis take off ya kita lihatnya Lihatnya langsung ini. Nah, dan ini adalah primary yang harus kita lihat, karena ini attitude pesawat ada di sini. Yang ini adalah ND atau navigation display, namanya juga navigation. Nah ini yang bisa kita lihat, ada pesawat lain nggak di sini? Nah, ini, betul. ya Di kan? sini. Jadi Radiator, apa namanya? Apa? Radar. Radiator, radiator mobil ya, sama motor ya. T-case, jadi dia ada alat namanya T-case, dia melacak. Oh ada pergerakan pesawat di mana, dan kita bisa tahu. Jadi kita bisa monitor. Oh ada pesawat sebelah kanan, sebelah kiri, di bawah kita, di atas kita. Seperti itu. Jadi ini adalah PFD dan ini ND, navigation display. Jadi kita namanya juga navigation, dia menunjuk arah kita kemana, mau tujuan kita. Nah, tunggu dulu nih, ini banyak yang belum tahu edukasi nih kan. Kalau yang bagian sini nih memang itu errornya hanya berapa persen tuh kira-kira itu? Untuk error pasti itu namanya juga mesin buatan manusia, pasti ada errornya. Tapi kita punya backup plan kalau apabila ini error, itu bagaimana, kita ada prosedur yang kita jalanin juga supaya kita masih bisa terbang. Ya.
cuaca. Misalnya di depan ada CB. Nah, yang seperti kalau merah ya, itu. Kalau yang parah itu ada icing, itu ada di magenta warnanya. Nah, di unguan gitu. Nah, kalau merah di bawahnya, kalau kuning di bawahnya lagi, kalau hijau banyak air dong. Sebisa mungkin kita bisa menghindari itu. Tapi kalau kita masuk ke weather, kita aman. Pesawat ini udah certified buat bisa masuk weather. Kalau kita terpaksa harus masuk weather, tapi sebisa mungkin kita harus bisa hindari. Iya, betul. Iya, karena selain aman kan kita harus kejar nyamannya juga kan. Ya, betul. Jadi bukan hanya aman. Kadang kalau kita mikir aman, penumpang kan tidak tahu itu aman atau tidak. Jadi kita harus hindari awalnya biar nyaman. Jadi penumpang juga tenang. Betul. Ini ngomong-ngomong tentang penumpang nih. Ketika cuaca kayak gini, apalagi saya ya, udah mendung, goyang sedikit tuh, itu udah takutnya saya minta ampun. Nah itu menurut pilot itu masih aman nggak seperti itu? Masih Biar aman. teman-teman penumpang juga ini banyak juga kan, kalau udah goyang sedikit doa apa aja keluar ya kan? Apa ya kan? Doa makan pun keluar. Doa makan pun keluar, padahal salah doanya kan? Nah itu bisa di Ya, jadi kalau tadi Captain nanya aman. Karena kalau misalnya pesawat itu bergerak dalam satu weather, itu berarti dia aman. Berarti sesuai dengan performance-nya pesawat tersebut. Jadi nggak perlu khawatir. Apalagi kalau misalnya kalau Captain melihat di sayap lagi weather masih Ya. aman, goyang-goyang itu, Ah. itu aman. Sayap didesain dengan rupa buat dia bisa bergerak seperti itu. Jadi dia namanya angle of attack-nya, dia mengatur angle of attack-nya dia namanya. Itu namanya center of gravity. Jadi dia tuh titik keseimbangannya dia ada di situ. Jadi sayap bergerak itu ya supaya Mengikuti. dia mengikuti pergerakan. Kayak kita naik mobil nih, masuk ke ada lubang. Oh, pairnya kita mengikuti. Kayak Oke. seperti itulah kalau bahasa awamnya seperti itu kayak. Jadi teman-teman, saya pun takut naik pesawat. Nah, mungkin memang tidak mental itu, nyali itu tidak segampang yang pilot omongkan ya. Tetap aja kalau goyang masih. Nah, tapi ini edukasinya ini langsung dari pilotnya sendiri. Yes. Ngomong bahwa tidak perlu terlalu khawatir ya kan, makanya ini edukasi untuk kita semua yang takut naik pesawat. Jangan kita naik mobil nih, mau masuk lubang ada lubang, kita mengurangi kecepatan. Oke, biar tidak terlalu. Nah, Oke. jadi sama, kita juga kurangi kecepatan kita. Kalau misalnya masih juga tidak nyaman, kita bisa turun ke altitude-nya yang lebih nyaman lagi. Ada prosedurnya, jadi jangan khawatir. Jadi Saya tuh lebih ngeri kalau awannya putih. Putihnya itu cerah, jadi tidak ada lagi, tidak ada biru, pokoknya putih terang. Tapi berawan itu yang saya takuti selalu, karena tiba-tiba dia boom, daripada yang hitam. Kalau hitam kan udah pasti kita tahu kan, maksudnya awan berhitam yang depan nih udah pasti pegangan saya kan. Nah yang putih nih bang, jadi tidak kelihatan langit birunya itu yang justru saya takut. sebelumnya itu sudah diprediksi. Kasih tahu oleh di briefing sebelum terbang, namanya dengan FUU. Jadi di sepanjang jalan ini Captain di sekitar sini akan menemui istilahnya ada turbulence, Guncangan. Jadi karena mungkin angin besar, angin kencang atau perbedaan suhu yang drastis gitu. Nah itu. Jadi caranya gimana? Caranya kita pakai prosedur kita. Misalnya kita jangan tinggi-tinggi terbangnya, nanti kena kita atau mungkin kita pemilihan flight levelnya, jadi ada semua. Jadi sebisa mungkin pun pilotnya akan membuat nyaman penumpangnya. Berarti betul-betul safety ya. Kalau awan itu tadi, jadi memang tahapannya ada bang. Jadi sebelum hujan tuh ada tahapannya. Tapi memang yang paling bahaya itu awan putih itu, karena dia baru terbentuk. Betul. Kalau kata Captain tadi bilang awan hitam itu seram, malah kita lebih nyaman di awan hitam karena ini Sudah mau jadi hujan. Jadi tidak pergerakan si udaranya tuh tidak seperti yang waktu masih mengkilat si awan putih itu. Tapi dengar angin juga pas masuk situ kan, boom. Iya. Oh, Itu iya. kadang bikin mental jatuh lagi kan. Malah juga lebih serem ke hitam kan, hitam Iya. putih nih. Kan? Ah. Nah, malah yang lebih nyaman, memang sih kita harus menghindari ya sebisa Menghindari. mungkin. Tapi kalaupun terpaksa kita harus menghadapi yang lebih gelap yang kita terus gitu. Sekarang nih saya tanya sedikit nih pada ini kopilot kan, Ya. Bang Im. Senior first officer. Senior Kopilot, ya. Kopilot. Berarti itu apa tuh?
Ini calon kapten. Calon kapten. Nah, tugasnya kopilot itu sendiri apa bisa mengambil keputusan, Bang? Ada beberapa prosedur di mana mungkin kaptennya lupa saya gimana. Oh, oke. Tapi kalau andai kata ada di situasi di mana kita berselisih dengan pendapat, kita bisa diskusi dan kita akhirnya mengambil keputusan mana yang lebih tepatnya. Oh, oke. Karena pada akhirnya kita butuh dua orang kan Betul. menyelesaikan satu misi dan pikirannya bagaimana dengan pendapat ini yang lebih baik karena kita sifatnya berdiskusi. Jadi kan di dunia pesawat yang sudah komersial itu ada yang namanya multi crew coordination. Nah, jadi bukan yang kaptennya aja yang harus, jadi si kapten pun berhak mengambil data, mengambil pendapat dari senior first officer-nya, dari FO-nya mas, kopilotnya, dari yang megang cabin-nya. Jadi perlu ya, supaya si PIC-nya bisa mengeluarkan keputusan yang baik gitu. Jadi data kita masuk, barulah keputusan tetap dia jadi PIC atau pimpinan penerbangannya. Nah, si co-pilot itu adalah sebagai SIC Untuk memberikan data-data ya, yang sebagai kurang. dia adalah wakilnya, Wakil, jadi ya. second in command-nya. Kalau yang PIC itu pilot in command atau captain-nya nih, si pimpinan penerbangannya. Tapi sekedar informasi, tadi kan sempat singgung kalau ada perselisihan gitu ya. Jadi di pesawat itu kalau misalkan ada perselisihan antara kopilot sama kaptennya, kita langsung kembali ke buku, Bang. Ya. Jadi kita buka buku. Oh. Jadi kita kembali ke dasarnya apa nih? Undang-undangnya. Kitabnya ini. apa nih? Jadi kita kembali ke situ. Kita tidak pernah berselisih yang sampai berantem gitu. Betul. Kecuali emergency. Kalau emergency kita ada harga mati namanya memory item. Jadi memory item itu harus hafal dan semua orang sama hafalannya. Jadi kalau udah emergency nggak ada debat lagi. Tapi kalau misalkan kayak sistem weather nih, ada cuaca jelek di depan warna begini, dia pemahaman warna hijau mungkin air, yang ini pemahaman warna hijau mungkin ada petirnya. Oke. Nah, yaudah kita kembali lihat bukunya aja deh. Oh. Mungkin lupa atau gimana. Nah, tidak lama-lama kita mau coba nih. Saya bawa pesawat ya. Ini mendarat dengan selamat atau nyebur di air nih? jangan sampai Siap. Untuk menggerakkan pesawat di darat atau Oke. di runway ini digerakkan oleh namanya pitching kita, yaitu radar kita di bawah ini, Bang. Jadi ini bukan gas, bukan rem. Jadi ini ada di bawah ini. Kalau Ini bukan gas. Nah, baru tahu kalian kan? Kalian pikir tuh ini di film-film ini ngerem, padahal ini bukan ya. Oh. Jadi Oke. ini untuk yang kalau yang menggerakkan semua ini namanya radar, alatnya nama radar. Radar itu ada di belakang tuh di dalam sayap belakang. Oke, yang kecil. Ya, itu. Ini kanan, kita ke kanan, kiri kita ke kiri, kita belok kiri. Gitu. Kita ke kiri. Untuk mengerem pesawatnya di darat, pakai ini juga, tapi yang atasnya coba kalau bisa abang captain lihat, coba ini kan kanan nih. Kalau atasnya ada, nah ada gitu. Nah itu ngeremnya. Coba. Nah ini buat kanan kirinya. Kalau atasnya nih, nah ngeremnya gitu. Di darat ya. Tapi udah terlatih berarti ya? Iya harus dari awal kita sekolah terbang itu udah dilatih. Ini adalah bahasa umumnya gasnya nih. Ini yang didorong-dorong Dorong sama mundur. yang nambah ada berkurang. Ini kalau pesawat 320 punya 2 engine kedua, engine ke-1 ini buat nyalain mesin-mesinnya nih. Gitu kayak starternya lah gitu. Nah, kalau setirnya kan biasa di sini nggak ada udah. Nah, kalau jenis Airbus ini setirnya udah di sini nih, ini namanya sistem fly by wire, jadinya nggak pakai kabel dia sebetulnya, dia pakai elektrik. Kalau yang masih di sini dia masih pakai Iya. kabel gitu, kayak kita nyetir mobil lah gitu kan. Oke. Sama jadinya, tapi cuma pindah dari sini, jadinya nggak perlu khawatir. Yang gerakin pesawatnya ada di side stick namanya side stick. Itu Full. nah, boleh. Das. Nah, untuk mengendalikannya bisa nanti dari sini, dari yang tadi kita dengan ke sini. Nah. Tuh. Kecepatannya udah. Udah. Nanti aku bilang kali-kali kan.
oke. Nah, tarik. Lihat tuh. Ada hijau-hijau kan? Dari situ. Gear up ya. Nah, mantap. Turunin lagi. Nah, ada hijau-hijau itu. Turunin lagi. Nah, itu ada hijau-hijau. Buat yang tengah-tengah yang kotak hijau-hijau. Turunin lagi. Nah, mantap. Lepas. Yes. Terbang Airbus. Emang kapten ya. Magic. Emang kapten. Emang kapten. Kapten. Oke. Mantap Mar. Nah, kalau autopilot itu Nah, ini aku nggak autopilot ya. Cet. Nah, ini autopilot. Dia lepas saja. Ini udah autopilot. Ini FD 2 bisa. Nah, di autopilot ini di cap aku tunjukin nih. Ini aku tinggal misalnya aku mau ini kan heading 085 Ah. 085. Ah. Aku mau belok kiri. Nanti pesawatnya belok kiri sendiri. Oh. itu dihubungi ya, belok kiri segini 70 Nah, segini. kita minta izin atau kita Magic Airline belok kiri, belok kanan lagi bisa. Gitu. Ini udah kopilot nih. Ini udah autopilot. Ini autopilot. Misalnya kita mau turun dari kita kan 4.000 nih, kita turun 3.000. Mungkin kita lihat nih, ketinggian bus itu. Oke. Kita ada di ketinggian 4.000. Kecepatan kita misalnya mau ke 220 gitu. Nah, ya 220 dia kalau dengar suara engine dia berkurang gasnya kan ke 220 masuk 4.000. Oh, kita mau 3.000. Tinggal ditarik aja atau dipencet. Tarik set turun di sini. Ini nih. Yang ini adalah pergerakan nose tadi, pitching kita. Tapi nggak nukik begini ya. Dia atur sendiri sama dia. Oh. Gitu. Makanya ada FD ini. Walaupun kita harus manual nggak pakai autopilot ya, dia ikutin safety. Jadi ini kendaraannya betul-betul sudah sangat safety. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Gunanya autopilot pun untuk membuat nyaman semuanya. Oke, para penumpang, dalam waktu beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta, Banten. Saya di sini dengan Kapten Durs dan juga saya kopilot Kak Sa. Selamat menikmati penerbangan ini. Ini kan bandaranya. Itu depan tuh Bang. Lihat depan aja. Tuh. Oh, udah deket ya. Yes. Ini tuh landing gear, Landing gear. roda kita. Roda kita. Ini rodanya sudah diturunin. Bisa macet nggak ini roda ini? Ya namanya kembali lagi buat yang mau pasti ada macet. Tapi kita punya prosedurnya, jadi jangan khawatir. Ada backupnya gimana kalau nggak keluar ada semuanya. Kita lihat di sebelah sana. Bandara Surabaya sudah siap. Sudah siap. Kita belok kanan nih. Nanti kita belok kanan sendiri. Pas. Nanti pas sudah ini baru. Nah, ya. Nah, seperti ini mudahnya. Jadinya terbang. Nah, kita mau mantau gerakan pesawatnya, benar nggak apa yang kita inginkan. Semuanya udah kita manage sebelum kita berangkat. Kalau ada perubahan tinggal dirubah. Saya pusing teman-teman. Berutan dulu ditandu. Biasanya naik pesawat saya tidur ya kan, kita duduk tidur di belakang lihat jendela. Pilot tidak gampang semuanya. Nah, ini kita dulu landing. Kita bisa di sini. Dua ini. Iya. Bisa sama-sama landing, oke? Ininya tidak perlu. Boleh pegang Mar, stand di situ. jangan nunjukin kalau lu kelainan dong, masa megang tangan cowok. Oh iya. Dari tadi megang tangan. Oke. Nah, ini ya. Tempel aja. Mainnya terus. Maju mundur ke kanan kiri terus. Jadi terus aja terus. Jangan terlalu banyak kan inputnya. Nanti carrier di sini dari dulu aja sebelah atas, lihat runway-nya, lihat instrumennya yang di tengah-tengah itu. 100, Itu lagi dikit lagi. Nanti kalau udah bilang retard, nanti di close ya. 40, 30, 20, retard. Oke, close. Good. Tahan. Macan. Yes. Oh, good. Ini kaki bisa nih Pak. Ya, bisa ada, bisa rem. Nah, untuk supaya tengah-tengah pakai kaki itu. Ya, rem. Oke, good. Ini. Oke, nanti
tarik lagi sekali lagi. Mesra loh tangannya. Tangannya mesra. Tangannya mesra. Baru ke kiri. Wes. Ya. Mendarat dengan selamat. Ini baru nih pertama kali megang Airbus bisa landing lagi. Hebat banget. Pengalaman yang berharga ini pengalaman jarang-jarang kita dapat. Jadi buat teman-teman yang masih takut juga bisa datang atau latihan di sini. Bisa Boleh, ya? boleh. Ini dibuka untuk umum ya. Dibuka untuk umum, siapa aja bisa kesini. Nah, siapa aja bisa ke sini. Mau datang kapanpun. Kapanpun, dimanapun. Ini alamatnya Di Foresta Business Love 5 nomor 12. nomor BSD. 12 BSD. Saya baru berapa menit pusing. Oke, terima kasih Bang atas waktunya dan juga edukasi buat teman-teman yang mungkin takut tadi naik pesawat melihat video ini, tambah takut karena saya pilotnya kan. Dan juga terima kasih buat Bang Id. Terima kasih Kapten. Semoga kalian terhibur dan juga tidak perlu takut lagi karena tadi pilot Durs dan Rizka dan juga If sudah memberi tahu kita semua. Terima kasih.